Hai mahasiswa hebat, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai identifikasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis asesmen dan ruang lingkupnya. Yuk kita simak bersama-sama. Asesmen merupakan tahap pelanjutan dari identifikasi yang dilakukan lebih mendalam dan sistematis untuk menggali informasi tentang potensi, hambatan, dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Menurut Kemdikbud 2018, asesmen adalah proses untuk menggali informasi lebih dalam tentang kondisi anak pada berbagai aspek perkembangan anak seperti perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial emosi, bicara bahasa, serta menjadi dasar untuk perencanaan pembelajaran dan intervensi. Ada dua ruang lingkup asesmen yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu asesmen akademik. Asesmen akademik fokus pada kemampuan peserta didik dalam aspek membaca, menulis, dan berhitung yang dinilai mencakup kemampuan berpikir, kemampuan memahami konsep, hingga kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Tujuannya untuk mencari tahu sejauh mana kemampuan kognitif peserta didik berkaitan dengan aktivitas belajarnya dalam proses pembelajaran di kelas guna menentukan penanganan dan perbaikan yang tepat dalam proses pembelajaran. Asesmen akademik biasanya didasari dari kurikulum yang digunakan di sekolah. Yang kedua, asesmen perkembangan. Asesmen perkembangan menilai aspek-aspek perkembangan anak secara menyeluruh, seperti perkembangan fisik motorik, bicara bahasa, sosial emosi, kognitif, dan psikologis dasar. Biasanya, asesmen perkembangan ini didasari dari teori-teori perkembangan yang ada dari anak-anak tipikal atau anak pada umumnya. Tujuan asesmen ini untuk memantau atau melihat bagaimana perkembangan anak guna mendeteksi hambatan dan kebutuhan anak serta memberikan intervensi dan layanan yang tepat dan sesuai apabila diperlukan. Nah, asesmen-asesmen ini juga saling berkesinambungan satu sama lain sehingga pada saat asesmen perkembangan kita harus sampai mencari tahu apa penyebab anak tersebut mengalami hambatan ataupun kesulitan pada satu aspek. Nah, itu dia penjelasan mengenai ruang lingkup asesmen. Dari sini kita belajar bahwa asesmen bukan hanya sekedar nilai, tapi juga sebagai alat untuk memahami, membimbing, dan mengembangkan potensi peserta didik. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.